Pernah nggak sih kepikiran kalau gaji matun sehari di tahun 2026 itu sampai berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, jumpa lagi dengan saya Moel Channel Petani Padi dari Banyumas. Kayaknya wong Banyumas ya lur. Pada pagi hari ini kegiatan saya di sawah mau matun. Apa kalian tahu matun itu apa? Matun yaitu membersihkan rumput-rumput yang ada di sela-sela dari tanaman padi. Ini jika tidak dibersihkan, nanti rumputnya bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman padi. Ini saya cek dulu area persawahan ya, cek airnya ya kan. Dengan air yang banyak maka proses matunya itu akan terasa mudah ya. Jadinya saya matikan dulu nih lubang-lubang yang ada di galengan supaya tidak bocor. Nah ini saya bimpet ya. Oke sahabat petani, buat kalian yang ingin mengetahui proses untuk pematunan, kalian bisa lihat video ini sampai akhir. Nah kita mulai dari sini ya. Kita ambil bagian sawah yang sudah terairi ya. Kita ambil dari sebelah sini. Nah, caranya seperti ini ya. Dengan adanya air, maka akan terasa lebih lunak atau lebih gampang saat kita mencabut rumput yang ada di sela-sela tanaman padinya. Tinggal dicabuti saja sambil tanahnya itu digaruk-garuk supaya yang tadinya keras itu lebih kelihatan gembur, diacak-acak seperti mencakar.
Oke, sahabat petani, demikianlah proses untuk matun pada pagi hari ini. Matun kalau istilah dalam dunia pertanian itu membersihkan rumput-rumput yang ada di sela-sela tanaman padi ya. Tadi saya mulai dari jam 6 pagi ya, sebelum diwatun atau dibersihkan rumputnya, kita airi dulu sawahnya supaya dalam proses pencabutan rumput-rumput liar tersebut itu akan lebih mudah ya. Terus untuk rumput-rumput yang sudah dicabut jangan dibuang, tapi itu bisa digunakan untuk pupuk ya, pupuk alami pada tanaman padi. Caranya seperti apa? Kalian bisa masukkan ya, masukkan ke dalam lumpur di sela-sela tanaman padi. Nah itu nanti akan membusuk dan akan menjadikan pupuk alami untuk tanaman padi. Terus saat kita membersihkan atau mematun juga kita terkadang menemukan tanaman padi yang mati atau ada titik-titik yang kosong. Nah itu kita isi dengan cara mengambil anakan dari tanaman padi yang banyak anakannya. Kita ambil, caranya mengambilnya seperti apa? Kita ini belah ya, belah bagian sampingnya, terus kita pindahkan ke titik yang kosong tersebut. Itu namanya nyulam atau nanjangi ya, dalam dunia pertanian itu namanya nanjangi. Terus apabila kita menemukan rumput-rumput yang di pinggir atau di sela atau kadang itu di tengah-tengah dari gerombolan anakan padi, itu kita harus cabut, kita harus lebih teliti ya, karena itu bisa menjadikan apa namanya, padi lanang. Kalian tahu nggak padi lanang? Padi lanang itu padi yang tidak bisa berbuah. Nah itu seringkali kita temukan pada bagian tengah atau menyelempet. Kalian tahu kan menyelempet? Menyelempet itu bersembunyi lah ya, bersembunyi di gerombolan anakan padi tersebut ya. Kemudian apa lagi ya? Mungkin hanya itu saja ya. Untuk proses pematunan bisa digunakan tangan kosong seperti saya ini ya. Ini tangan kosong. Sebenarnya sih itu lebih lebih safety, lebih aman, itu bisa pakai sarung tangan ya. Atau mungkin kalian yang tidak bisa menggunakan tangan, kalian bisa menggunakan alat bantu ya, gosrokan ya. Kalau di sini itu namanya gosrokan. Nah, kalau gosrokan itu biasanya digunakan di tanah yang keras ya. Kalau tanah gembur seperti ini nggak bisa, nanti karena akan blungsuk atau akan masuk ke dalam lumpur ya. Jadi untuk penggunaan alat itu biasanya digunakan di lahan yang keras ya.
Buat kalian yang ingin membeli produk yang ada di dalam dunia pertanian atau mungkin produk-produk yang sudah saya tag ya, kalian bisa cek aja di keranjang kuning, atau yang sudah saya sematkan produknya, kalian bisa pilih, scroll dulu ya jika cocok, atau jika kalian butuh terus harganya juga cocok di kantong kalian, kalian bisa langsung check out. Nah, itu juga membantu saya untuk mendapatkan penghasilan. Oke, sahabat petani, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir ya. Buat kalian yang akan memberikan masukan ke channel ini, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya bales ya sesuai dengan pertanyaan kalian. Atau kalian akan memberikan masukan tentang dunia pertanian supaya petani padi itu lebih maju, kalian juga bisa menulisnya di kolom komentar. Saya doakan semoga petani yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya, dimanapun Anda berada, semoga petani sukses dan juga hasilnya melimpah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau pemberian informasi yang kurang maksimal. Saya ucapkan mohon maaf kembali ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Tetap semangat jadi petani, karena bertani itu menyenangkan, bertani itu menghasilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.